Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kemarin masih membahas tentang nasabnya Nabi ya, Abdul Muttalib dan Hashim ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Al-faslul awwalu fi nasabi syarifi sallallahu alaihi wasallam huwa sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah. Nabi Muhammad SAW itu putranya Abdullah. Abdullah ini salah satu anaknya Abdul Muttalib yang berjumlah 13. Anaknya Abdul Muttalib 13. Ibunya Abdullah siapa? Ibunya siapa? Ibunya itu Fatimah. Ibunya Abdullah itu Fatimah bintu Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzum bin Murrah bin Ka'ab. Ibunya Abdullah itu ya. Jadi neneknya Nabi ya. Jadi neneknya Nabi itu namanya Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzum bin Murrah bin Ka'ab. Itu neneknya Nabi tuh. Dari keturunan Ka'ab, Murrah bin Ka'ab. Oh. Terus Ibn Abdul Muttalib, putranya Abdul Muttalib. Namanya kemarin siapa? Syaibatul Hamd. Wafatnya Abdullah itu wafatnya menjelang kelahiran Nabi, 2 bulan menjelang kelahiran Nabi. Ada yang bilang 7 bulan, ada yang bilang samanya wa asyurna syahran, 8 bulan 20 wa asyuruna 20 hari berarti ya. Jadi beda-beda, intinya wafat sebelum Nabi lahir ya. Ibn Abdul Muttalib, putranya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu namanya Syaibatul Hamdi kemarin ya. Kenapa dikatakan Syaibatul Hamdi? Summiya bidzalik li'annahu wulida fi ra'si Syaibah. Karena dinamakan Syaibah waktu lahirnya ada ubannya. Ataupun tafaulan, berharap bi annahu yablughu sinasyaib. Berharap nih anak umurnya panjang sampai tumbuh uban. Makanya dikatakan Syaibatul. Terus kenapa diidofatkan kepada Hamd? Likasrati hamdin nasi lahu, agar banyak dipuji sama manusia, agar terpuji. Makanya dinamakan Syaibatul Hamzi. Nah, beliau itu menjadi tumpuan buat orang Quraisy. Li'annahu mafza'u Quraisyin 'inda nawaib. Karena Abdul Muttalib itu menjadi tumpuan, tempat keluh kesah, mengadu kalau ada apa-apa. Kaum Quraisy ketika ada bencana, ada masalah, datangnya kepada Abdul Muttalib. Jadi beliau itu jadi tokoh, jadi rujukan. Wa malja'uha 'inda syada'id, dan beliau menjadi tumpuan, tempat berlindung, tempat curhatan, tempat untuk berkeluh kesah ketika ada hal-hal yang sulit. Satu pendapat mengatakan namanya Amir, waqila ismuhu Amir, kunyahnya Abul Harith.
Kunyahnya Abul Harith. Wasababuhu annahu ulida bil Madinah. Beliau lahir di Madinah. Lahirnya di Madinah. Dididik di sisi ibunya, wa tarabba 'inda ummih. Beliau itu dididik di sisi ibunya. Ibunya Abdul Muthalib siapa? Ibunya namanya Salma binti Amr bin Didi. Jadi kalau ada orang namanya Didi itu masih kakek buyutnya Nabi. Didi bin Labid bin Khadash bin Amir Ibnul Fajjar Al-Khazrajiyah, dari suku Khazraj. Jadi Nabi mah ke Madinah itu balik ada benang merahnya. Kenapa ke Madinah? Ternyata ada salah satu, emang keluarga Nabi itu orang sono, buyut-buyutnya, paman-pamannya dari Banu Akhwalnya juga orang Madinah. Makanya nggak heran kenapa orang itu tinggal di sini, pasti ditarik benang merahnya ada. Kenapa bisa tinggal di sini, kenapa bisa balik ke situ, pasti ada benang merahnya. Mungkin dulu engkongnya atau siapanya pernah betul, entah pernah ngelancong atau beli martabak. Pasti ada. Itu siapanya Nabi nih, uyutnya jadi ya Salma ini, ibunya Abdul Muthalib, istrinya Hashim. Istrinya Hashim itu namanya Salma. Kalau istrinya Abdul Muthalib namanya Fatimah. Tuh, jadi udah tahu nih neneknya siapa. Jangan tahu dari pihak neneknya siapa, uyutnya siapa, gitu. Nah, Abdul Muthalib itu sangat dicintai di kaumnya, memiliki kedudukan. Beliau yang ngurusin as-siqaya war rifadah, delegasi-delegasi dari dunia yang pada datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, yang nyambut beliau, yang nyuguhin tuh, beliau yang ngasih minum, beliau yang menggali sumur Zam-Zam ketika tertimbun. Jadi Zam-Zam itu dari zaman Nabi Ismail turun temurun. Akhirnya sumur Zam-Zam sempat tertimbun, nggak ketahuan di mana letaknya, nggak ketahuan tuh di mana letaknya. Sementara sumur Zam-Zam ini kan melimpah airnya, kebutuhan terus hajat-hajat manusia dari situ tuh. Dan beliau ini orang yang mustajab doanya. Beliau yang menerapkan diantaranya nih al-wafa bin nazar, memenuhi janji ataupun nazar kalau kita punya nazar. Nah, beliau tuh ngelakuin itu, melarang pernikahan mahram, memotong tangan orang yang mencuri, melarang membunuh bayi perempuan, melarang khamr dan zina dan riba, dan juga beliau melarang tawaf di Baitullah dengan keadaan telanjang. Jadi beliau mau kakek-kakek Nabi itu terpelihara dari perilaku-perilaku yang negatif. Dan umumnya golibnya nih, perilaku anak itu bahasa kitanya mah karma positif atau negatif ya, itu sebenarnya kelakuan dari orang tua kita. Kalau orang tuanya dulu demen ngaji, berbuat baik, jaga diri, kagak sembarangan, kagak main camat comot barang orang, nanti anaknya pun apik. Kadang-kadang orang tuanya ngejaga aja ada anaknya yang lolos satu. Jadi kalau orang tuanya ngejaga nih, itu sebenarnya buat ngejaga keturunannya. Jangan petak-petik mangga tetangga sembarangan. Orang dulu kan belum ada pagar kayak sekarang. Ya, hamparan halaman rumah itu masih ngablak. Pohon siapa baik boleh metik. Tapi walau begitu kalau yang apik mah enggak metik sembarangan. Kenapa begitu? Nanti kalau orang tuanya ngejaga, nanti anaknya kejaga. Biasanya kalau anaknya itu urak-urakan, berantakan, hancur gara-gara ulah orang tuanya. Padahal ulahnya dikit doang, tapi dibalasnya di anak luar biasa. Misalkan ini, babanya suka makan kodok, ini misal, doyan banget membunuh kodok, terus dimakan dia apalah. Nanti ada aja. Pokoknya kelakuan buruk orang tua nanti turun ke anak. Begitu juga perilaku baik orang tua akan diwarisi ke anak. Umumnya begitu. Umumnya. Tapi ada juga gergalib, namanya hukum adat.
hukum kebiasaan. Kadang ada orang tuanya soleh kayak para nabi kan, ada Nabi Nuh soleh, istrinya, anaknya. Jadi itu menunjukkan bahwa yang berkuasa itu semata-mata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa kita percaya, tenang, anak gua mau orang-orang soleh, nggak bisa, nggak ada yang bisa menjamin. Serahin ke Allah. Umumnya kalau kita nggak nyerahin ke Allah, gagal. Dulu di dalam kitab Tanbihul Mukhtar itu terangin, suruh tafwid sama Allah. Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani punya anak, kalau nggak salah namanya Abdurrahman. Imam Abdul Wahhab ini pengen anaknya ngikutin abahnya. Abahnya kan ulama, abahnya ini wali, orang soleh. Pengen anaknya ini semangat biar belajarnya giat, cita-citanya pengen niru, tapi gagal malah. Ibarat kata, ini di pesantrenin, kita belum nyampe rumah dia udah madang. Lah ini udah pulang duluan. Ada nggak yang kayak gitu? Di pesantrenin balik, disuruh ngaji ke ini nggak betah. Akhirnya Imam Abdul Wahab nyerah. Ya Allah, saya serahin dah ke Engkau, saya nyerah. Giliran diserahin ke Allah, pas besoknya ngelihat dia lagi buka-buka kitab. Giliran udah nyerah kita, giliran udah nggak obses lagi lah, terserah lah mau jadi apa kek, yang penting kayak udah ini saya pasrah ya Allah. Giliran diserahin ke Allah malah jadi. Nah kita juga begitu, kalau punya suatu keinginan, pengen anaknya baik, pengen anak berprestasi, jangan dipaksa nurutin keinginan kita. Nanti kalau kenapa digituin sama Allah, sengaja didikan buat kita itu pecutan, karena kalau berhasil dia ngaku, tuh lihat didikan gua tuh. Allah nggak mau begitu, akhirnya bikin gagal. Makanya kalau kita punya hajat, pengen anaknya berhasil, udah serahin aja Allah, tolong saya udah ikhtiar, udah kasab, terlepas ente mau pinter mau kagak, itu saya serahin ke Allah. Jangan nuntut anak dua dibanting dipelintir, nggak hafal alfiyah, dipelintir kepalanya sampai menyon. Jadi nggak usah begitu, biarin aja, biar Allah yang nanganin. Nah, balik lagi. Jadi Abdul Muthalib itu berpengaruh di kaumnya, doanya mustajab. Kalau ada paceklik, kalau lagi terjadi krisis, datang ke Abdul Muthalib, didoain, doa mustajab, hujan gitu. Nah, wa huwal ladzi hafara bi'ra Zamzam. Beliau ini pertama kali orang yang menggali sumur Zamzam setelah tertimbun. Jadi awalnya Zamzam itu ada, kemudian lama-lama hilang, tertimbun. Beliau itu terpancar di wajahnya cahaya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Tuludu begitu. Kalau mau lahir dari keturunannya nih orang soleh, biasanya sama ahlul kasyaf dilihat, oh ini orang baik, jangan sampai sembarangan. Ini bakal punya keturunan, bakal punya anak orang baik tuh. Kalau wali-wali dulu gitu. Makanya ayahnya Habib Alwi bin Syihab namanya Abdullah. Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab. Beliau itu suka rihlah ke luar dari Tarim. Salah satu orang kasyaf ngelihat ini di sulbinya bakal lahir orang soleh nih. Ini siapa yang mau nikahin atau punya anak perempuan, nikahkan ya sama orang ini, karena di sulbinya nih bakal punya keturunan wali kutub. Andai saya perempuan, kata tuh wali, itu saya yang nikahin tuh laki-laki. Abdullah namanya, Habib Abdullah, sezaman nama Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Suaranya bagus, beliau dicintai di kaumnya. Kenapa ogah nikahin nama Abdullah? Karena Habib Abdullah sering keluar negeri, sering rihlah, sering safar. Nah, pada takut semua, takut ditinggal. Tapi karena udah isyarah dari orang soleh, bener dinikahkan satu. Habis nikah, beliau biasa safar, kuburannya di Palembang. Nah, pas sebelum safar mengandung istrinya nih, ngandung Habib Alwi ini. Nah, ini wali kutub di zamannya. Nah, orang-orang soleh tuh udah tahu, wah ini ada cahaya, bakal di sini bakal lahir misalkan Ustadz begitu, walaupun Ustadz KTP.
Ustadz KTP gitu ya. Bakal lahir nih kayaknya nih. Sama. Bakal lahirnya penjahat juga udah diketahui duluan. Wah, ini bakal lahir penjahat kayaknya, emang dari orang tuanya begini nih. Ntar di sini lahir ketua geng. Jadi udah ketahuan gitu ya. Udah dikasyaf duluan. Nah, Nabi pun sebelum lahir, secara manusianya, secara basyariahnya, sebelum lahir, nurnya itu udah terpancar di wajah orang tuanya. Dari kakeknya, terus ayahnya, terus jadi terlihat di wajahnya tuh. Jadi kalau dia berdoa kepada Allah minta hujan, sebenarnya doanya dijabah berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Ada nur Muhammadnya di wajahnya. Itu yang menyebabkan dijabahnya doa. Baik lagi. Nah, beliau itu ngegali sumur Zam-Zam. Wa adharaha ba'da an tummat wa sarat majulatan. Dan beliau menggali terus menampakkan sumur Zam-Zam setelah tertimbun dan udah nggak diketahui di mana letaknya Zam-Zam. Sababnya gimana? Sababnya itu anna Amr ibn al-Haris al-Jurhumi lamma istabaha qaumuhu al-haram wa qayyadallahu lahu man akhrajahum minhu ja'ala nafais al-amwal fi Zam-Zam. Sababnya Amr bin Haris al-Jurhum dari suku Jurhum, suku Arab terdahulu nih Jurhum nih. Ketika beliau ketika kaumnya itu membolehkan hal-hal yang haram, wah kaum wa qayyadallahu lahum man akhrajahum minhu, dan Allah kuasakan bagi mereka orang yang mengeluarkan mereka dari tanah haram. Ja'ala nafais al-amwal fi Zam-Zam. Jadi ketika ada satu peristiwa, ada peristiwa genting dah, udah ada perampokan dan lain sebagainya, udah nggak aman nih, nggak kondusif. Akhirnya harta-harta yang berharga ditimbun di Zam-Zam, ditutup sama Amr bin Harith ini. Wabalagha fi tammiha, saking ketakutannya beliau mensangatkan di dalam menutup sumur Zam-Zam. Kayak orang dulu kan gitu, ada yang nyimpen di ini, ada yang nyimpen sumur ditutup begitu orang dulu kan, lagi perang zaman Belanda, zaman Jepang. Wa farra ila qaumihi bil Yaman, akhirnya beliau kabur ke Yaman. Walam tazal majhulatan ila an ra'a Abdul Muttalib wa huwa na'imun fil hijr. Jadi letak sumur Zam-Zam udah nggak diketahui lagi, sudah nggak teridentifikasi di mana letaknya itu, udah tertutup udah. Beliaunya kabur ke Yaman, Amr bin Harisnya. Akhirnya Abdul Muttalib lagi tidur di Hijr Ismail, mimpi disuruh gali sumur dan letaknya ditunjukin, gali nih sumur, gali gitu, ada wangsit, gali, bukan nyari harta karun, bukan. Emang kita gali pas digali sepiteng. Sepiteng Belanda, senamat ya. Suruh gali, akhirnya digali. Fahafara fi ma'inallah wa ma'hu ibnul Haris. Beliau ditemenin sama anaknya namanya Haris. Falamma badalahu tayul bir mana'athu Quraisy. Pas udah kelihatan bekas sumurnya itu udah nampak nih, akhirnya dicegah sama Quraisy. Setelah itu mereka minta wa talabu minhu ayyushrikahum ma'ahu, minta dia kerjasama juga di situ. Akhirnya ditolak, nggak mau. Tsummatafaqu ala ayyadhabu ila kahinatin bisyam. Kemudian orang-orang Quraisy pergi ke dukun, peramal yang ada di Syam. Fasaru wa mahum katsiru min qabail Quraisy. Mereka berangkat berserta rombongan kabilah Quraisy. Waktu itu belum ramai kayak sekarang. Masih gurun, nggak ada air. Wal ardu idzaka mafawizul ma'afiya. Masih gurun, masih sepi. Fa'atishu wastadda bihimul 'atash. Mereka kehausan, sangat haus, hatta galu, sehingga mereka berkata, yahfir kullum minhum hufratan li nafsi. Mereka pada gali masing-masing nyari mata air. Yulqihi fiha man 'ash ba'dahu. Tujuannya agar apa itu? Agar yulqihi fiha man 'asha ba'dahu. Menjatuhkan atau menjumpai akan dia di dalam hafrah itu orang yang hidup setelahnya.
Wa asyara ilaihim Abdul Muttalib birruju' an hadzal ra'i. Akhirnya Abdul Muttalib ngasih pendapat. Pandangan kayak gini udah tarik kebalik, ditarik lagi. Wal irtihal, dan berangkat dah. Wa ata'uhu, maka taat kepada Abdul Muttalib, wa taqaddama ila rahilati wa raqibaha. Akhirnya taqaddama ila rahilati. Abdul Muttalib maju ke rahilahnya, kendaraannya, dan naik. Falamman ba'atsa bi infajara min tahti ainu ma'in adzab. Pas beliau berangkat, mancur tuh dari bawahnya itu sumber air yang sangat adem, tawar. Wasyaribu wartau, semua pada minum, seger semua. Wa alimu bidzalik annahu al-ahaqqu bi Zamzam. Dan mereka yakin bahwa Abdul Muttalib ini yang berhak dengan sumur Zamzam. Akhirnya fa'atharuhu biha wa anu lahu. Mereka mengakui dan mereka ya udah memprioritaskan, ini mau udah haknya Abdul Muttalib. Sumur Zamzam tuh. Tadinya rebutan, ada yang pengen nguasain, biasa. Ya, kalau udah nemuin sumber, semua juga pada pengen nguasain gitu. Nah, beliau itu wafat di Mekah setelah Nabi lahir usia 8 tahun. Nabi usia 8 tahun, beliau wafat. Putra beliau anaknya ada 13. Anak laki-lakinya 13. Siapa namanya nih? Satu Abdullah, ayahnya Nabi. Kedua Abu Thalib. Ketiga Abdul Ka'bah. Keempat Zubair, pamannya Nabi nih, Zubair. Kelima, 5 Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi itu. Keenam ya, 6 Jahal namanya, Jahal. Ketujuh Kutham. Ke-8 Dirar. Ke-9 Ghaidak. 10 Miqwam atau Miqwam. Ke-11 Harith. Terus ke berapa? 12 Hamzah. 13 Abbas. Ada 13 tuh. Jadi ayahnya Nabi Abdullah, yang 12 pamannya Nabi. Yang ikut Nabi Hamzah sama Abbas sama Abu Thalib. Gitu ya. Wa minan nasi man ya'udduhum 11. Ada sebagian manusia menghitung ada 11. Jadi terus Abdul Ka'bah dan Miqwam ini satu orang itu katanya. Jahal dan Ghaidak juga satu. Pertama itu sekandung, Abdullah, Abu Thalib, Abdul Ka'bah, Zubair, sama ini 4 nih. Ini sekandung nih, ibunya yang tadi tuh. Ibunya Fatimah binti Amr bin Aid al-Makhzumi. Adapun sisanya, nah kita sebut gini. Adapun Abdul Ka'bah, dia nggak masuk Islam, nggak punya keturunan juga nih, Abdul Ka'bah. Kalau Zubair sama lam yudrikil Islam aidan, beliau nggak ngalamin juga nih. Berarti termasuk ahlul fatrah. Tapi punya anak namanya Abdullah wa Duba'ah wa Ummul Hakam. Mereka semua disebutkan di dalam sahabat. Masih sepupu tuh ya, Abdullah bin Zubair. Zubair punya anak Abdullah. Terus Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Salah satu pembesar nih. Asyuja'an, pemberani di fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Dan orang yang sangat memusuhi umat Islam nih. Abu Lahab. Orang kaya tapi arogan. Beliau ini gonian atiyah, sombong, arogan. Kaburu alai ayat tabi'adinan ja'a bi ibnu akhi. Beliau nggak mau, menolak beliau ngikutin agama ponakannya. Siapa ponakannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau mengganggu, menyakiti para ansornya Nabi. Ansor nih. Jadi Ansor tuh dari zaman dulu tuh. Jadi ada GP Ansor dari zaman. Jadi
para pembantu-pembantu agama Nabi, sahabat-sahabat disakitin sama diganggu. Wa harrada alaihim wa qatalahum, diperangin. Bahkan ayo kita perangin. Jadi dia nggak suka sama ajaran Nabi Muhammad SAW, nggak suka sama kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Tapi akhirnya turun kan, dikecam sama Al-Quran, langsung tabbat yada Abi Lahab. Gara-garanya beliau ngomong gini sama ponakannya, tabban laka alihada da'autani, binasa engkau, apa karena ini kau mengajak kami? Jadi kagak percaya sama ajaran Nabi. Akhirnya setelah ngomong gitu dibalas sama Allah, tabat yada Abi Lahab. Tapi ada jasanya beliau, ada keistimewaan juga beliau. Waktu Nabi lahir, beliau punya budak, dimerdekain Suwaibah. Dimerdekain gara-gara punya ponakan laki-laki. Girang, saking girangnya, beliau memerdekakan budak. Girang doang sama kelahiran Nabi itu dapat keistimewaan. Padahal beliau kafir. Tapi karena girang, bagaimana kalau orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW? Girang. Oh, faluqiba fil jahiliyah bi Abi Lahab. Jadi ini laqab dari zaman jahiliyah, Abi Lahab. Wafat tahun kedua Hijrah setelah perang Badar Kubra. 7 hari setelah perang Badar itu beliau wafat. Tapi wafatnya mengenaskan ya. Penyakit, kena penyakit adesah. Ada juga kena penyakit judar. Judar itu apa? Cacar. Mengenaskan beliau. Dikecam di Quran. Dah, waqila inna Ummul Fadl Lubabah al-Kubra zaujatul Abbas ibn Abdul Muttalib darabat Abu Lahab. Dan dikatakan bahwa Ummul Fadl ini Lubabah al-Kubra, istrinya Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an. Beliau ini perempuan mukul Abu Lahab bi'amudin dengan kayu, dengan ya bi'amudin dengan tiang, fasyajjathu hina ra'athu. Akhirnya beliau ini perempuan keren juga nih. Abu Lahab dipukul. Hatta ra'at, kalau sekarang sama sapu ya, dipukul. Akhirnya terluka tuh. Hina ra'athu yadribu Abu Rafi' maula Rasulullah. Ketika Abu Lahab mukulin maulanya Rasulullah, Abu Rafi' dipukul pakai tiang, gubrak. Kalau kita pakai balok ya. Fi hujrati Zamzam, di hujrah sumur Zamzam di Mekah. Dan setelah dipukul itu 7 hari setelah dipukul meninggal. Jadi yang ngebunuh siapa? Perempuan. Yang ngebunuh ibu-ibu ini, yang ngebunuh Lubabah. Abul Fadl Lubabah al-Kubra. Punya anak nih Abu Lahab. Anaknya Utaibah, Mu'attib dan Durrah. Semuanya masuk Islam. Utaibah, Mu'attib, Durrah. Wa haula'i qad aslamu. Utaibah ini Aqirul Asad. Wa qissatu masyhurah madhkura fi kutubis siyar. Terus Jahal. Kalau Jahal ini enggak jumpain Islam juga, falam yudrikil Islam. Wa yusamma Al-Mughirah, namanya Al-Mughirah. Beliau punya anak tapi ingkirad, anaknya keputus. Punya anak tapi enggak punya keturunan, akhirnya udah keputus. Enggak habis punya anak, mungkin enggak punya keturunan lagi tuh setelahnya. Ingkirat, enggak punya keturunan. Juga Miqwam bi fathil waw wa kasriha. Ini juga enggak nemuin Islam. Kagak punya keturunan. Kalau Qusam meninggalnya masih kecil. Kalau Dirar mata ayyama uhya ila Nabi sallam. Mati pas Nabi dapat wahyu. Nah, ini Dirar ini orang yang min asyaddi fityani Quraisy. Pemuda tangguh, pejantan tangguh. Dirar nih pamannya Nabi, ganteng, pemurah. Umumnya begitu. Rata-rata orang yang ganteng itu, rata-rata perilaku itu antara dohir kadang-kadang sinkron sama watak. Udah rapi, ganteng, terus pemurah. Jadi kumpul sifat baik. Ya minimal kalau kagak ganteng kita pemurah dah. Ini mah ganteng kagak, pelit iya, hancur.
Rokok aja diumpetin, beli rokok. Wah, takut banget kalau ngerokok tuh, ngehindar. Gitu. Jadi orang Arab itu terkenal karom, pemurah. Lihat dah kalau ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, orang pada bagi-bagi, kenal kagak, bagi-bagi aja udah. Ya, emang begitu. Adapun Ghaidak itu namanya Mus'ab, wa yusamma Mus'aban wa qila Naufal. Ini juga termasuk wa huwa min ajwadi Quraisy. Orang-orang dermawan dari kaum Quraisy, Ghaidak. Dan orang yang banyak makanan dan hartanya. Oleh karena itu dinamakan Ghaidak. Beliau juga nggak punya keturunan dan tidak menjumpai Islam. Adapun Harith, ini paling besar anaknya Abdul Muthalib. Anak sulung ya, yang paling gede nih. Dengan Harith ini Abdul Muthalib dikunyahin jadinya Abul Harith. Biasanya orang kalau punya anak siapa? Muhammad. Abahnya dikunyahin Abu Muhammad. Jadi abu-abu itu kunyah itu kebiasaan orang sana. Punya anak misalnya Salim, ya Abah Salim. Punya anak siapa? Kayak di sini, kalau di sini manggilnya bukan Abah, ayah ya. Misalnya punya anak Mamat, ayah Mamat. Ayahnya si Mamat maksudnya. Itu namanya kunyah. Tuh, Abu. Beliau juga nggak ngedapetin Islam karena mati sebelum Nabi diutus. Nabi diutus usia berapa? 40. Diangkat jadi Nabi usia 25. Wa aslama min auladihi sittah. Tapi anak-anaknya masuk Islam 6 nih. Naufal, Abu Sufyan, Tufail, Rabi'ah, Abdullah, Arwa. Nah, wa kana Abu Sufyan akha Rasulullah sallallahu min radha'i Halimati Sa'ad. Abu Sufyan ini saudara sesusunya Rasul dari Halimatus Sa'diyah. Jadi kalau ada bayi nyusu nih sama seorang perempuan, bayinya kurang dari 2 tahun umurnya. Kalau udah gede enggak. Syaratnya manusia nyusunya. Kalau sama sapi enggak. Misal ada bayi nyusu sama sapi 1, enggak jadi. Enggak jadi saudara sesapi. Misalkan ada orang nih nyusu sapi sama sapi atau sama kambing. Ini juga si bayi ini disusuin sama sapi ini. Jadi saudara susu enggak? Dalam kaul, menurut kaul mu'tamad enggak, tapi ada kaulnya Imam Ibnu Abu Hurairah bahwa kalau orang nyusu ya satu nih, misalkan Mas Pur nyusu sama sapi, terus ada bayi lagi nyusu sama sapi, itu jadi saudara. Ada pendapat itu. Nah repot kalau begitu, kita nyusu sapi jadi saudara sapian. Pantesan oe-oe mulu. Jadi kalau saudara susu itu syaratnya bayinya umur di bawah 2 tahun, umurnya kurang dari 2 tahun. Kemudian perempuannya minimal 9 tahun. Nanti nyusunya 5 kali. Kalau udah 5 kali, maka jadi anak susu. Kalau jadi anak susu, jadi mahram. Sama seperti mahram nasab. Ini jadi ibu susu, kalau dia punya suami, suaminya ini jadi bapak susu. Syaratnya nyusunya perempuan. Kalau nyusunya sama laki-laki enggak. Gitu ya. Apa? Perempuan. Tuh. Nah, orang-orang dulu tuh nyari perempuan-perempuan yang kuli nyusuin bayi. Nah, termasuk Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Beliau itu kuli. Beliau nyari bayi yang hendak disusuin. Dibayar orang dulu. Dibayar. Tuh. Akhirnya disusuin kan, diambil sama Halimah. Karena nggak ada lagi bayi yang lain, udah diambil semua. Tinggal Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang mau. Karena nggak ada ayahnya. Halimah ya mau nggak mau ini kebagiannya. Ngerawat Nabi. Tapi ternyata di situ ada iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tentukan bahwa yang nyusui itu adalah Halimah. Akhirnya rumahnya berkah, Halimahnya berkah, hewan ternaknya berkah, semuanya berkah. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kagak ngerti. Ini bukan bayi sembarangan, bukan bayi yang bikin susah, enggak. Kan ada orang bikin susah ya. Ini mah kagak. Bikin berkah. Nah, termasuk Hamzah tuh. Hamzah saudara susu. Saudara susunya Rasulullah SAW. Wa ahadu man thabata ma'an Nabi yawma Hunain wa kana islamuhu qabila fathi Makkah. Mautuhu, wafatnya tahun 20 Hijriah.
Adapun Hamzah bin Abdul Muttalib itu juga Sayyidus Syuhada. Sayyidina Hamzah di makamnya di mana? Uhud. Di Uhud ya. Sayyidina Hamzah. Wahadul aswiya wahadu sanadi di Quraisy wasadatihim fil jahiliyah wal Islam. Beliau lahir di Mekah sebelum Rasulullah SAW, 2 tahun sebelum Rasul. Jadi pamannya nggak jauh beda sama Nabi. Nabi punya ammi, umurnya nggak jauh beda. Beda 2 tahun doang selisihnya. Ataupun beda 4 tahun. Beliau juga akhuhu minar radha'ah, saudara sesusuan Nabi. Siapa yang nyusuin? Kalau ini yang nyusuinnya Aba Salamah al-Makhzumi, Arda'at huma wa Aba Salamah al-Makhzumi. 3 berarti ya. Nabi, Abu Salamah, Hamzah nyusu sama Suwaibah al-Aslamiyah yang tadi dimerdekain nama Abu Lahab tuh. Disusuin Maulatu Abi Lahab bila bani ibniha Masruh. Tuh, ibunya Hamzah radhiyallahu an namanya Halah binti Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Itu masih binti Ammi Aminah binti Wahab. Ini masih saudaraan sama Aminah, sama ibunya Nabi. Hamzah ini saudara kandung Sofiyah binti Abdul Muttalib. Berarti Sofiyah ini ibunya siapa? Halah binti Uhaib. Kunyahnya Abu Umarah. Baik. Walamma zahara al-Islam taraddada Hamzah awalan fi tinaqihi. Pertama kali Islam nampak, beliau bolak-balik meluk Islam. Tapi kemudian summa aslama wa hasuna Islam. Masuk Islam, mantap. Akhirnya sampai wafat beliau kan syahid. Di mana syahidnya? Di Uhud. Beliau ngebela Nabi. Digelarin Asadullah, Asadur Rasul. Beliau nih. Wa hajara ilal Madinah, beliau hijrah ke Madinah. Fa akhar Rasulullah SAW bainahu baina Zaid bin Harisah. Akhirnya disambung persaudaraan antara Hamzah dan Zaid bin Harisah. Wa aqada lahu liwa'an. Dan Nabi membentuk baginya akan bendera. Diikatkan bendera. Wa ba'athahu fi sariyati lasifil bahr min ardi Juhainah. Wa kana dzalika liwa' kama yaqul Abul Hasan al-Madini awwalu liwa'in uqida fil Islam. Tuh, beliau ini syahid di Waq'ah Badar, ya, di perang Badar. Wa qatala fiha qitalan syadidan wa qatala Utbah ibn Rabi'ah wa syaraka fi qatli Syaibah bin Rabi'ah. Perang beliau, ngebela Nabi, ngebela Islam. Wa qutila radhiyallahu anhu bi Uhud. Beliau ikut perang Badar, tapi beliau gugur di perang Uhud. Di makamin di situ dan kuburnya diziarahin tuh. Dan beliau wafatnya itu di pertengahan Syawal tahun 3 Hijriah. Tahun 3 Hijriah. Umurnya 60 tahun. 60 tahun masih kuat perang. Kalau kita 60 tahun cuma bisa ngopi doang, ngerokok ya. Sayyidina Hamzah orang gagah, orang-orang dulu tuh orang Arab. Karena makanannya kejaga. Makannya korma, kacang, terus gandum. Enggak makan nasi uduk. Kalau sarapannya nasi uduk lemes, ngantuk. Tapi kalau sarapannya kacang, korma, gandum mau kuat. Dulu waktu kita nyantren dibandingin sama guru kita, kata Sayyid Abu Bakar, coba ente punya anak, satu empanin nasi ruz, satu kasih makan gandum bur, itu kekuatannya beda. Kalau yang konsumsinya gandum dia lebih kuat tenaganya. Tapi kalau yang dikasihnya ruz ruz gitunya, emang kekuatan gandum. Dan juga kalau kita makanannya dijaga dari hal-hal yang makanan, apalagi makanan yang mengandung kimia, itu cepat ngerusak. Makanya penting kita kalau mau makan baca zikir, baca bismillah, baca doa buat menghindari, biar terhindar daripada penyakit-penyakit. Baca bismillah, dinetral dulu, baca bismillah, baca doa. Jangan ini mah udah kenyang baru saya baca bismillah kagak. Udah mau mindo baru ingat. Jadi beliau itu usianya 60. Walam yuqtal illa ba'dan qatala fi tilkal ma'arik bisayfan qitalan anifan. Beliau enggak terbunuh kecuali beliau ba'da an qatala fi tilkal. Beliau memerangi di peperangan itu dengan 2 pedang. Qitalan anifan, dengan perang yang sangat.
Wa qatala biha wahidan wa salasina qatilan. Tapi beliau udah membunuh 31. Musuhnya 31 udah kebacok sama beliau. Keren gak? Umur 60 bisa ngebunuh 31 di peperangan. Kan peperangan kan serem. Pedang dari kanan kiri, depan belakang, tapi beliau jago. Orang dulu tuh jago main pedangnya. Kulluhum minasyid, semua itu para kesatria semua. Orang-orang kafir yang dibunuh itu bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang kesatria semua. Wujida fi bid'a wa thamin jurhan. Dan ditemukan di dalam dirinya nih ada 80 luka sayatan demi ngabela Islam tuh. Baina darbah bisaifin wa ta'na, ada yang bekas ditombak, ada yang bekas dipacok. Waramyat, ada yang kena panah. Ngebela kita nih, ngebela agama nih biar nyampe ke kita. Saking beliau sayangnya sama Nabi Muhammad SAW, sayang sama agama Islam, sayang, akhirnya beliau rela berkorban. 80 sayatan, ada yang kebacok, ketusuk, subhanallah ya. Tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal qatil lahu Wahsy, yang ngebunuh Wahsy. Yang ngebunuh Hamzah ini namanya Wahsy. Wahsy ini Ghulamu Jubair bin Mut'im bin Adi. Budaknya Jubair bin Mut'im bin Adi. Waqila Ghulamu Ta'imata bin ibn Adi. Satu pendapat Wahsy ini budaknya Tu'aimah. Dan kisah terbunuhnya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari min hadis Wahsy nafsi, dari hadis Wahsy. Wahsy nyesel pas sudah masuk Islam, tobat, insaf, minta maaf sama Nabi, dimaafin. Tapi sama Nabi, kamu gitu ya, Nabi takut inget tuh, walau bagaimana itu paman Nabi, sadis soalnya, jantungnya dirobek, dadanya dirobek, jantungnya diambil sama Wahsy itu. Udah di muslah itu di mutilasi, udah meninggal di mutilasi, itu namanya muslah. Adapun Abbas bin Abdul Muttalib, ini saudara yang paling muda nih. Satu pendapat mengatakan Hamzah yang muda. Kunyahnya Abul Fadl, ibunya Nafilah binti Janab ibn Kalb. Ulida qabla Rasulillah SAW bisanatain, dilahirkan 2 tahun sebelum Rasulullah SAW. Jadi usianya nggak beda, jauh sama Nabi, 2 tahun ataupun 3 tahun. Wada'u wa sagir, masih kecil hilang nih. Jadi zaman dulu juga ada yang hilang juga, termasuk Sayyidina Abbas pernah hilang. Ada nggak orang sini pernah hilang, diumpetin wewe masuk kalau ngewe? Nah ini pernah hilang. Kalau Mas Pur kan hilangnya nonton dangdut nggak bisa pulang, masih kecilnya. Nah kalau ini hilang tuh. Akhirnya uminya nadar, fanadarat ummuhu, kata uminya, kalau saya nemuin anak saya, kalau ketemu nih bocah, dia nadar antaksuhal baitul haram al harir, mau memakaikan Baitullah nih, Ka'bah nih dipakein pakaian sutra. Ibunya orang kaya berarti kan, kalau makain Ka'bah kan gede itu, berapa meter Ka'bah. Kalau seandainya anak saya ketemu, saya mau pakaiin sutra, membungkus sutra. Ketemu. Setelah ketemu, dipenuhi nadarnya. Awas kita punya nadar. Ada kan yang nadar, kalau anak saya lulus mau bikin nasi kuning. Awas, hati-hati, lupa. Anaknya udah lulus, nadarnya lupa. Itu kalau sampai kita mati punya nadar belum terpenuhi, bayar kafarah. Kafaratnya puasa 3 hari, ngasih makan 10 orang miskin, ataupun memerdekakan budak, ya kan? Sama kayak kita sumpah-sumpah padahal palsu. Kita sumpah nggak mau gini, ternyata ngelakuin lagi, itu juga bayar kafarat. Kalau kita meninggal, ambil dari harta kita buat bayar kafaratul nadar atau kafaratul yamin, utang itu masuknya. Makanya hati-hati kalau punya janji, kalau punya nadar-nadar. Kalau seandainya berhasil mau bikin ini nasi tumpeng miring sebelah begitu misal, laksanain. Kalau punya nadar, jangan sampai kita berani nadar tapi nggak berani. Kalau orang yang gentle itu dia punya janji, punya nazar, lakuin.
Hadara bai'atul aqabah. Beliau ini hadir di bai'atul aqabah mal ansar qabla an sebelum masuk Islam. Wa syahida badran ma'al musyrikin. Dan beliau ini hadir di perang Badar beserta orang-orang musyrik, tapi terpaksa. Akhirnya ditawan. Waftada, beliau nebus diri. Waftada bin Akhir, ditebus sama dua nama ponakannya, Ibnai Akhwaihi, Aqil bin Abi Thalib dan Naufal bin Haris. Akhirnya beliau pulang ke Mekah, fa aslama Aqil. Setelah itu masuk Islam. Dan di Mekah beliau nyembunyiin Islamnya. Wa yaktubul Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhbaril musyrikin. Beliau itu nulis untuk Nabi, ngasih surat dengan kabar-kabar orang musyrik dan membantu orang Islam yang tertindas. Di orang-orang Islam di Mekah itu tertindas, termasuk Sayyidina Abbas masih di sana tuh. Termasuk Ibnu Abbas masih di sana. Makanya pas di surat apa itu? Malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Itu termasuk Sayyidina Abbas di situ. Bahkan di dalam tafsir Jalalainnya dikatakan, kata Imam Ibnu Abbas, kuntu aku itu ada termasuk mustad'afin, orang yang wal wildan itu, orang yang tertindas, anak-anak yang tertindas yang di sana disakitin di Mekah sebelum difatah sama Nabi Muhammad SAW. Jadi pada ngedoa tuh, ya Allah selamatin kami, ya Allah keluarin kami dari negeri yang zalim nih penduduknya, ya Allah beri kami pemimpin, beri kami orang yang nolongin. Setelah itu Nabi memfatah Mekah. Siapa pemimpinnya? Pemimpin pasukannya Attab ibnu Asid. Umur 18 tahun udah mimpin pasukan. Sekarang umur 18 tahun lagi main Roblox. Di sana udah pada main pedang. Gitu ya, beda zaman, udah beda. Gimana kalau musuh nyerang ya? Kalau kondisinya begini. Makanya umat Islam tuh kadang-kadang kudu juga belajar silat. Kudu juga belajar ketangkasan tuh, renang, terus panah, naik kuda. Belajar dah ngadepin nanti kalau seandainya ketemu musuh. Tuh, jangankan pedang, bawa pisau aja keiris nangis kejer. Ya, orang sekarang ya. Dulu mau kesayat biasa, banyak codetannya. Tapi sekarang mah udah lemah gitu. Kondisinya lemah. Emang sengaja dilemahin. Ini sistem sekarang ini. Jadi dari segi makanan, obat-obatan, pergaulan, terus hiburan, semua itu yang bikin melemahkan mental, lemah otak, lemah keyakinan, lemah semuanya. Maka dari itu biar ngelawan kayak gitu, hal-hal yang membuat lemah generasi, nggak lain selain kita mengaji sejarah, mengaji tentang Islam, mengaji tentang sejarah agama Islam. Itu Sayyidina Abbas. Wa yuqalu innahu aradal qudum ilal Madinah. Dikatakan dia ingin datang ke Madinah, faqata balahun Nabi, akhirnya dikirim surat sama Nabi, muqamak bi Makkah khairun lak. Ente diem di Makkah lebih baik, udah tinggal di Makkah aja. Jangan ke sini udah. Waqila innahu katabalahu, dan dikatakan bahwa Nabi nulis buat Abbas, ya ammi, wahai pamanku, aqim fi makanik. Aqim fi makanika alladhi anta fi. Diam udah di situ aja, jangan pindah. Inna Allah yakhtimu bikal hijrah kama khatama biyan nubuwah. Allah sudah mencap denganmu akan pasti hijrah ntar. Sebagaimana Allah akan menutup sebagaimana Allah menutup dengan itu akan kenabian. Jadi yang terakhir hijrah itu Sayyidina Abbas, dan ternyata begitu, wa kanal amru kadzalik. Dan perkaranya begitu emang kenyataannya. Faqad kana akhiral muhajirin. Beliau itu terakhir orang yang hijrah dari Mekah ke imigran terakhir tuh, Sayyidina Abbas, ajak keluarganya pindah ke Madinah. Nabi kalau udah ngucap itu benar. Kalau Nabi bilang begini, karena Nabi itu tuntunannya wahyu. Kalau Nabi udah bilang A, terjadi. Kalau udah Nabi bilang begini, kejadian. Itulah Rasulullah SAW. Li'annahu kharaja yuridul Madinah fastaqbalan Nabi SAW bil abwa. Karena beliau hendak keluar ke Madinah, tiba-tiba berjumpa Nabi di Abwa. Wan Nabi yuridu fathah Makkah. Nabi hendak memfatah Makkah, mau membebasin. Wala ilma li Abbas, sementara Sayyidina Abbas nggak tahu kalau Nabi mau membebasin Mekah. Wala ja'ila, makanya beliau kembali ke Mekah
hadir di Yaumul Fathah, kemudian berangkat serta Rasulullah SAW ke Madinah, mukim di Madinah, termasuk orang yang man thabata ma'an Nabi SAW yaum Hunain hinan hazaman nas, ikut beliau perang Hunain. Dan wa amarahu sallallahu ayuna dia finas biruju, Nabi nyuruh supaya ngegeroin manusia balik karena suaranya gede, menggema. Sayyidina Abbas tinggi suaranya, kedengaran radius berapa kilo gitu. Sayyidina Abbas nih gero semua. Fanada, maka beliau memanggil, fa akhadhu yatarajan, langsung mereka balik lagi. Hamalu al musyrikin wa azamullah, akhirnya menang tuh. Jangan balik lagi, kita perang lagi. Orang dulu tuh ya keren-keren, gentle orang dulu. Dah tik itu anak wakanat wafatuhu, wafatnya beliau itu di Madinah hari Jumat tanggal 12 bulan Rajab. Sayyidina Abbas wafatnya di Madinah 12 bulan Rajab. Ada masjidnya di mana itu, yang di Taif ya? Taif ya. Di Taif Yaumal Jum'ah 12 bulan Rajab. Waqila min Ramadan tahun 32 Hijriah. Waqila tahun 34. Umurnya 88 tahun. Wa shalla alaihi Utsman radhiyallahu anhu fi Nabil Baqi. Oh, ini bukan itu dan Sayyidina Abbas sebenarnya. Amr. Ini Amr pamannya. Yang lain. Makanya Umar idza hasala qadar. Oh enggak, benar Abbas. Sayyidina Abbas. Tapi di kita kuburannya di sana ya? Di mana? Di Taif ya. Di sini diriwayatin di Madinah, dimakamin di Baqi. Kuburnya masyhur ma'ruf. Oh, itu masjidnya. Ada makamnya juga. Hah? Oh, itu Abdullah bin Abbas ya. Itu Abdullah bin Abbas. Kalau Abbasnya di Madinah. Kalau yang di Taif itu Abdullah bin Abbas. Anaknya beliau 10. 3 perempuan. 10 laki-laki, 3 perempuan. 1 Fadl, anaknya Abbas nih. Kedua Abdullah. Ketiga Ubaidullah. Terus Qutsam, Sa'id, Abdurrahman dan Harith. Yang perempuannya Aminah, Ummu Habib dan Sofiyah. Ada berapa tuh? Ada 13, 10 laki-laki, 3 perempuan. Jadi kuburannya di sana itu, di Baqi'. Kuburan Sayyidina Abbas. Dah kita. Kemudian Abdul Muttalib ibn Hashim. Hashim ini ibunya namanya Atikah. Kalau istrinya namanya Salma. Tadi Salma tuh ditulis tuh kan tadi. Ibunya Atikah, ibunya Hashim nih. Kalau istrinya tadi Salma, ibunya Abdul Muttalib tuh Salma. Kalau ibunya Hashim namanya Atikah. Beliau itu dinamakan Hashim karena sering bagi-bagi roti. Yahshimu tsarid lidhaif. Kalau ada tamu ngasih roti suruh makan. Tsarid. Nah, wa sababu dzalik, sababnya annaha waqa'at maja'atun syadidah. Bahwa terjadi kelaparan yang sangat di Quraisy dengan sabab jad bin syadid. Krisis nih. Enggak ada hujan, nggak ada air. Hasalalahum fakharaja Hashim ilasan. Kemudian Hashim pergi ke Syam beli daqiqan wa ka'kan. Beliau ngeborong roti, ngeborong ka'ak. Ka'ak itu kalau kata orang Betawi kue gamban ya. Ada kue gamban nggak? Nah itu ka'ak tuh. Gambang apa gambang? Gambang. Ya itu ka'ak tuh. Sama beli tepung, borong tepung. Akhirnya beliau datang ke Madinah, bikin roti dibagi-bagi. Motong onta, bikin bubur, bikin kue, dibagi-bagi. Ngasih makan manusia sampai kenyang. Emang kakek-kakek Nabi itu nggak ada yang pelit sama sekali. Kakek-kakek Nabi itu nggak ada yang pelit, semuanya begitu kelakuannya. Jadi
hidangan beliau itu terpampang baik di lagi musim subur ataupun lagi musim sulit, lagi krisis, beliau selalu menjamu tamu. Nggak pernah nutup pintu, nggak pernah nutup rumah. Siapa yang datang dijamu semua. Dan cahaya Nabi juga terpancar di wajahnya. Tidaklah dilihat oleh para tokoh-tokoh agama Yahudi ataupun Nasrani, melainkan langsung nyium tangan. Karena di wajah Hashim ada Nur Muhammad. Jadi setiap kiai, kalau zaman dulu tokoh-tokohnya lah, tokoh-tokoh pendeta-pendetanya, kalau ketemu Hashim ditunduk, cium tangan. Seketika aja itu spontan. Wala yamurru bi syai'in illa sajadalahu. Tidaklah beliau melintas ngelewatin pohon. Itu pohonnya rebah sendiri pada sujud. Gitu. Kalau kita lari ya, kalau kita lewat di pohon bambu, tiba-tiba bambunya rebah, ini sujud nih, bukan sujud, itu medhi. Kalau Hashim emang asli, semua pada sujud. Ayam sujud, pokoknya hewan apa kalau beliau ketemu langsung pada begini, nunduk. Burung dara langsung begini. Apa aja yang ketemu beliau sujud. Sujudnya bukan aslinya, bukan ke beliau, tapi ke Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahalat ilai qabailul Arab wa ufudul ahya. Semua kabilah-kabilah Arab datang Hashim. Delegasi-delegasi dari suku-suku tuh. Mereka menawarkan anaknya biar dinikahi, putri-putrinya tawarin. Karena ganteng Hashim. Pengen dinikahkan, pengen dinikahi sama Hashim. Wa dzakara ahlus siyar annahu idza ahalla dzulhijjah kama khatiban fi Quraisy. Dan disebut oleh ahli sejarah kalau udah masuk bulan Dzulhijjah beliau khutbah tuh. Dan nyuruh ngemuliain para tamu-tamu haji dari makanan, dari harta yang paling baik. Nah, wa kana yuqalu li Hashim hadza wa ikhwani tsalasa. Dan dikatakan bagi Hashim ini dan saudaranya yang tiga, saudaranya Hashim ini Muttalib, Naufal, sama Abdul Syams. Abdul Syams ini kembarannya nih, Abdul Syams nih. Abdul Syams ini kembar siam ya. Kalau yang nempel tuh apa? Kembar siam ya. Jadi kakinya nempel di jidat saudaranya. Nempel. Kagak bisa dipisahin, harus dipotong. Itu sejarahnya sama Abdul Syams nih. Wa kana yuqali dikatakan aqdahun nadar. Ini wadah-wadah emas. Jadi ini bahasa kita lumbung emas. Hashim, Muttalib, Naufal, Abdul Syams ini lumbung emas. Kenapa? Saking mulia, saking pemurahnya. Hartanya banyak dan juga dermawan. Ini pertama kali orang yang mengadakan dua rihlah, dua perjalanan di musim panas dan musim dingin. Sebut rihlatas syita was saif. Itu pertama kali yang mencetuskan dua rihlah ini Hashim. Dulu orang Arab tuh rihlahnya sekali aja udah balik. Ini dua kali setahun. Rihlatus syita ke Yaman dan Habasyah, kalau rihlatus saif ke Gaza dan Syam. Jadi orang-orang Mekah tuh pergi ke Syam, ke Palestina, ke Yordan tuh. Pada jualan semua, ntar balik. Kalau musim dingin itu ke Yaman sama ke Habasyah, ke Afrika. Itu yang dikatakan dalam Quran li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was. Rihlatas syita ini di bulan yang dingin-dingin itu tuh. Yang ber itu. Ya, kalau Soif di Juni, Juli, Agustus musim-musim panas. Itu pertama kali yang adakan rihlatain Hashim nih buat orang Quraisy. Jadi kalau musim dingin ke Yaman dan Habasyah, kalau rihlatus Soif kemana? Ke Gaza dan Syam, Palestina ya. Jadi beliau kembar nih sama yuqalu inna Hashim wa Abdul Syams kana tau'amatain. Hashim sama Abdul Syams ini kembar siam. Kharaja min batni ummihima, keluar dua-duanya. Wa usbu'u rijli Hashim multasiqatun bi jabati Abd. Jari kakinya Hashim nempel di jidatnya Abdul Syams. Akhirnya bainahuma irkun la yumkinu fasluma. Di antara keduanya ini ada urat yang kagak mungkin dipisah, harus kecuali dengan dipotong dan harus mengalir darahnya. Orang dipotong pasti. Kembar siam nih ya. Akhirnya pada rempugan nih keluarganya, gimana ini bayi ini dua.
yang atu kakinya dijidat ininya nih. Akhirnya pergi ke tukang juru ramal lah. Pas udah itu, fasa'alu kahinan an dzalik faqala, kata tukang ramal, kalau kita mendukun ya, potong. Dipotong aja udah. Iqta'uhu wa sayakunu baina waladayhi ma adawatun nadam. Ini isyarat nih. Nanti anak keturunannya bakal perang nih. Ya benar. Dari Hashim melahirkan Nabi, dari Abdul Syams melahirkan musuh-musuhnya nih. Ada beberapa musuhnya keturunan Abdul Syams. Perang padahal masih saudaraan. Tapi udah isyarat, yang diinjak palanya siapa? Yang diinjak palanya Abdul Syams. Keturunannya ini yang bakal ini kalahkan. Fakana misdaqu qaulihi makana awalan min Umayyah bin Abdul Syams. Maka ternyata bukti ucapan tukang dukun ini, juru ramal ini, terjadi pertama kali dari Umayyah bin Abdul Syams. Ada musuhan, ada hasad li'ammihi terhadap pamannya Hashim. Udah biasa kalau ponakan gede sama paman, udah biasa jadi dulu begitu. Jadi antar sepupu ataupun antar ponakan dengan paman udah biasa begitu. Wal hasad li'ammi Hashim ala maqtasaw bi minal makarim summa ma hasala bainahuma minal ada wal harb. Kemudian habis itu di keturunannya perang musuhan. Dan ini semua disebutin ya di kitab-kitab sejarah. Itu masih saudaraan tuh, saudaranya Hashim tadi itu ya. Siapa aja? Muttalib, Naufal, terus Abdul Syams. 4 berarti ya. Hashim, Muttalib, Naufal, dan Abd Syams. Ibunya wasalah satu al-awwalun asyikka. 3 yang pertama itu saudara kandung. Ibunya namanya Atikah binti Murrah bin Hilal bin Zakwan bin Ta'labah bin Bahtah bin Salim bin Mansur bin Ikrimah. Namanya tuh, nama ibunya nih. Ibunya siapa? Hashim. Atikah binti Murrah bin Hilal bin Zakwan bin Ta'labah bin Bahtah bin Salim atau bin Sulaim bin Mansur bin Ikrimah. Itu ibunya Hashim. Hashim ini punya anak 2. Hashim punya anak 2. 1 Abdul Muttalib, kedua Asad. Abdul Muttalib ini udah tadi disebutin. Kalau Asad ini orang tuanya Fatimah. Fatimah ini ibunya Sayyidina Ali. Jadi Asad ini masih paman-pamannya Nabi nih. Orang tuanya Fatimah binti Asad. Ibunya Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Aqil, dan Sayyidina Thalib dan Ummi Hani. Itu pertama kali bangsa Hashim yang melahirkan Hashimiyah dan termasuk as-sabiqat. Orang yang masuk Islam pertama kali. Masuk Islam di Mekah, hijrah di Madinah, wafat di Madinah. Itu. Dan ini seperti ibu Nabi. Fatimah binti Asad ini seperti ibunya Nabi, istrinya Abu Thalib nih. Karena ngerawat Nabi pas wafat, akhirnya Nabi kafanin dengan gamis Nabi. Terus wattaja'a fi qabri, Nabi yang nurunin ke kuburan dengan tangan yang mulia. Pas udah ditutup kuburannya, su'ila an dzalik. Kenapa engkau pakai gamis terus engkau turun ya ke kuburan nampanin Sayyidatuna Fatimah binti Asad? Kata Nabi apa? Albastuha litalbisa min siyabil jannah. Sengaja saya pakaiin gamis saya biar dia dipakein pakaian sur. Wa aja'tu fi qabriha li akhfa an adghatu. Sengaja aku yang baringin di kuburannya. Biar apa? Biar diringanin dari gencetan kubur. Jadi orang yang agak kena gencetan kubur itu Fatimah ini. Karena Nabi yang nurunin. Malaikat takut, malaikat mungkar nakir. Kuburan juga takut sama Nabi mah. Jangan macam-macam nih kuburan. Jangan gencet bibi saya ini. Jangan sampai nyakitin. Takut semua. Inna kanat ahsana khalqillah sun'an ilayya ba'da Abi Thalib. Nah, kenapa? Karena beliau itu orang yang sangat baik kepadaku setelah Abi Thalib. Dan beliau punya saudara yang disebut Hunain bin Asad. Wali Hunain ada ibn sahabi sama Abdullah bin Hunain. Gitu. Itu sejarah tentang keluarga Nabi
tentang datuk-datuk Nabi, tentang uyut-uyut Nabi, baik istrinya Abdul Muthalib, istrinya Hashim, ibunya Hashim tuh ya. Itu dia. Ibni Abdi Manafin, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.